Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar hari ini? Siap? Bagus. Silahkan anak-anak persiapkan buku tulis kalian dan duduk manis mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru. Hari ini kita belajar tentang apa sih? Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu bangun ruang. Bangun ruang apa itu anak-anak? Bangun ruang balok. Yaitu kita akan mempelajari tentang volume dari bangun ruang balok. Sekarang Ibu ingin bertanya, benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk bangun ruang balok itu apa aja sih? Ada kulkas, ada kardus, ada rubrik, ada apa lagi ya anak-anak? Ada almari, kemudian juga ada penghapus, dan lain sebagainya. Itulah benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk bangun ruang balok. Sampai sini anak-anak punya gambaran ya, seperti apa sih bangun ruang balok itu? Oke anak-anak, sekarang kita menuju ke inti pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai volume balok. Apa sih itu volume? Volume adalah ukuran seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Anak-anak, berbicara tentang bangun ruang balok, anak-anak apakah tahu ternyata bangun ruang balok memiliki istilah unik atau elemen? Di antaranya ada panjang, lebar, dan tinggi. Anak-anak pasti penasaran kan, mana yang disebut dengan panjang, lebar, dan tinggi dari sebuah bangun ruang balok. Untuk mengetahui itu semua, mari kita simak video berikut ini. Baiklah anak-anak, jadi di sini kita akan belajar mengenai istilah atau elemen yang ada dalam bangun ruang balok. Anak-anak coba perhatikan gambar balok berikut ini. Untuk yang pertama, elemen balok yang pertama yaitu panjang. Panjang adalah rusuk terpanjang dari alas balok. Nah, jadi rusuk yang mendatar inilah yang disebut panjang anak-anak. Atau kita bisa tuliskan dengan huruf P. Kemudian elemen yang kedua yaitu lebar. Lebar adalah rusuk terpendek dari sisi alas balok atau bagian miring. Nah, inilah yang disebut dengan lebar anak-anak. Kemudian kita lanjut ke elemen yang ketiga yaitu ada tinggi. Tinggi adalah rusuk yang tegak lurus terhadap panjang dan lebar balok atau bagian vertikal. Bagian vertikal inilah yang disebut dengan tinggi atau kita bisa tuliskan dengan huruf T. Nah, inilah istilah atau elemen-elemen yang ada dalam bangun ruang balok. Sampai sini anak-anak paham ya? Bagaimana anak-anak? Sekarang anak-anak paham ya mana yang disebut dengan panjang, lebar, dan tinggi dari sebuah bangun ruang balok. Nah, dari panjang, lebar, dan tinggi inilah yang akan kita gunakan
untuk menentukan volume balok. Kira-kira bagaimana ya cara menentukan volume balok? Penasaran? Mari ikuti langkah-langkah dari Ibu Guru. Untuk yang pertama, sediakan kubus satuan secukupnya yang terbuat bisa dari kertas origami, bisa terbuat dari kayu, atau bisa juga terbuat dari karton. Sekarang Ibu telah membuat kubus satuan yang terbuat dari kertas origami. Seperti ini anak-anak. Untuk langkah yang kedua, siapkan model-model berbentuk balok yang anak-anak bisa buat menggunakan lika. Di sini Ibu menyiapkan ada 5 model. Oke anak-anak, kita mulai dari model yang pertama ya anak. Kemudian langkah selanjutnya adalah masukkan kubus satuan satu persatu ke dalam model balok. Pastikan semua ruang dari model balok ini terisi penuh oleh kubus satuan balok. Kita isi bersama-sama ya anak-anak. Nah, balok ini sudah terisi penuh oleh kubus satuan. Baik anak-anak, langkah selanjutnya adalah menghitung panjang, lebar, dan tinggi dari balok ini. Mari kita hitung bersama-sama ya anak-anak. Untuk panjang, ada berapa satuan kubus? Ada 1, 2. Kemudian untuk lebar ada 1, dan untuk tinggi juga ada 1. Hitunglah perkalian dari panjang, lebar, dan tinggi. Dimana tadi sudah diketahui bahwa panjang dari balok ini adalah 2 kubus satuan, lebarnya ada 1 kubus satuan, dan tingginya 1 kubus satuan. Jika dikalikan berarti 2 kali 1 dan kali 1. Jadi hasilnya adalah 2. Sekarang coba ya kita bandingkan dari cara menghitung dengan hasil cara perkalian. Sudah diketahui tadi hasil perkaliannya dari panjang, lebar, dan tinggi adalah 2. Jika kita menghitung dengan cara hitung, apakah hasilnya 2? Mari kita hitung bersama-sama ya anak-anak. 1, 2. Jadi hasil dari cara menghitung dengan cara peralihan nilainya sama. Sama-sama volume balok ini hasilnya adalah 2. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke model balok yang kedua. Yaitu ini, langkah yang dilakukan sama seperti langkah yang pertama, yaitu memasukkan balok sampai ruang balok ini terisi penuh oleh kubus satuan. Baik anak-anak, sekarang model balok yang kedua sudah terisi penuh oleh kubus satuan. Sekarang kita hitung bersama-sama berapa panjang, lebar, dan tinggi dari balok ini. Seperti biasa, kita hitung mulai dari panjang. Ada berapa kubus satuan? 1, 2, 3. Panjang ada 3 kubus satuan. Kemudian yang kedua, lebar. Untuk lebar ada 1, 2. Ada 2 kubus satuan. Kemudian untuk tinggi ada 1. Jadi untuk panjang ada 3 kubus satuan, untuk lebar ada 2 kubus satuan, dan untuk yang tinggi ada 1 kubus satuan. Kemudian kita kalikan panjang, lebar, dan tinggi. Dimana tadi panjang 3, lebar 2, dan tinggi 1. Berarti 3 dikali 2 dikali 1. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 kali 1 sama dengan 6.
Berarti dapat diketahui bahwa hasil perkalian dari panjang, lebar, dan tinggi adalah 6. Kemudian coba kita bandingkan cara menghitung dengan cara perkalian. Apakah hasilnya sama? Sekarang kita menentukan hasil dari cara menghitung ya anak-anak. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ternyata hasil dengan cara menghitung dan cara perkalian, hasil dan nilainya sama. Kita lanjut ke model balok yang ketiga untuk menambah pemahaman kalian. Seperti biasa, kita ulangi langkah-langkah yang sebelumnya, yaitu memasukkan kubus satuan ke dalam model balok. Pastikan semua kubus balok memenuhi ruangan dari model balok. Nah, sudah terisi penuh ya anak-anak. Kemudian hitunglah panjang, lebar, dan tinggi dari model balok ini. Kita mulai dari panjang ya anak-anak. Panjang dari sini ke sini yaitu ada 1, 2, 3. Ada 3 kubus satuan untuk panjang. Kemudian untuk lebar ada 1, 2 kubus satuan. Kemudian untuk tinggi ada 1, 2 ada 2 kubus satuan. Jadi ibu ulangi, untuk panjang ada 3 kubus satuan, untuk lebar ada 2 kubus satuan, dan untuk tinggi ada 2 kubus satuan. Kemudian coba kalian kalikan panjang, lebar, dan tinggi. Panjang 3, lebar 2, dan tinggi 2. 3 dikali 2 dikali 2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi hasil perkalian dari panjang dan lebar model balok yang ketiga hasilnya adalah 12. Sekarang kita bandingkan cara hasil dengan cara menghitung dan dengan cara perkalian. Apakah nilainya sama? Kita hitung sama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3, 10, 11, dan 12. Jadi, hasil dengan cara menghitung dan dengan cara perkalian nilainya sama, hasilnya sama, yaitu 12. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke model yang keempat ya. Seperti biasa, kita masukkan kubus satuan ke dalam model balok. Pastikan semuanya terisi penuh ya anak-anak. Nah, seperti ini. Kemudian, berapakah panjang, lebar, dan tinggi dari model balok ini? Kita hitung dimulai dari panjang. Panjang ada 1, 2, 3, 4. 4 kubus satuan. Untuk lebar ada 1, 2 kubus satuan. Untuk tinggi ada 1, 2 kubus satuan. Kemudian kalikan panjang, lebar, dan tinggi ya anak-anak. Panjang 4, lebar 2, tinggi 2. 4 dikali 2 dikali 2. 4 kali 2 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Kemudian bandingkan hasil dengan cara menghitung dengan cara perkalian. Apakah hasilnya sama? Kita hitung bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3, 15, 16. Jadi hasil dari cara menghitung dan cara perkalian nilainya sama, hasilnya sama, yaitu 16.
Hasil perkalian dari panjang, lebar, dan tinggi. Untuk model yang keempat, hasilnya 16. Oke anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian, kita lanjut ke model yang terakhir, model yang kelima. Sama, masukkan kubus satuan ke dalam model balok sampai terisi penuh. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi, kubus model kelima ini sudah terisi penuh. Kemudian, hitung panjang, lebar, dan tinggi. Ada berapa ya? Kita hitung mulai dari panjang. 1, 2, 3, 4. 4 kubus satuan untuk panjang. Kemudian untuk lebar ada 1, 2, 3. 3 kubus satuan untuk lebar. Dan yang terakhir tinggi. Ada 1, 2, 3. 3 kubus satuan untuk tinggi. Kemudian kalikan hasil dari panjang, lebar, dan tinggi. 4 dikali 3 dikali 3 sama dengan 36. Hasil dari perkalian panjang, lebar, dan tinggi model balok yang keempat adalah 36. Kemudian kita bandingkan dengan hasil cara menghitung dan dengan cara perkalian. Apakah hasilnya sama ya? Kita hitung bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, dan 36. Jadi hasil dari menghitung dan perkalian sama ya anak-anak, yaitu 36. Sampai sini anak-anak paham ya? Berdasarkan model ini dan model yang sebelum-sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sampai sini anak-anak paham ya? Rumus volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi, atau P kali L dan kali T. Baiklah anak-anak, agar kalian lebih paham lagi tentang materi hari ini, mari kita berlatih berdasarkan penjelasan yang telah kita pelajari bersama. Soal yang pertama, tentukan volume balok di samping. Kita selesaikan bersama-sama ya anak-anak. Diketahui panjang sama dengan 3 kubus satuan, lebar 2 kubus satuan, dan tinggi 3 kubus satuan. Ditanyakan volume. Dijawab, volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi, P kali L kali T sama dengan 3 kali 2 kali 3. Volume balok sama dengan 18. Jadi, volume balok di samping adalah 18. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan volume balok di samping. Diketahui panjang 6 cm, lebar 3 cm, tinggi 4 cm, ditanya volume balok. Jawab bersama-sama.
volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volume balok sama dengan 6 cm dikali 3 cm dikali 4 cm. Sama dengan 72 cm kubik. Jadi, dapat diketahui volume balok di samping adalah 72 cm kubik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran kali ini ya anak-anak. Jangan lupa belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Sekian, Ibu tutup. Wassalamualaikum. Salam selamat dan sampai jumpa. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah wassalamualaikum. Jawablah wassalamualaikum.